Inter Milan belum mampu meraih kemenangan perdananya di Piala Dunia antar klub setelah ditahan imbang tim Meksiko Monterrey. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Rose Bowl, California, Rabu 18 Juni. Lautaro Martinez berhasil menyelamatkan Inter Milan dari kekalahan karena Monterrey berhasil unggul duluan di menit ke-25 lewat gol Sergio Ramos. Beruntung, penyerang timnas Argentina tersebut mampu menyamakan kedudukan di menit ke-42. Gol Sergio Ramos tercipta dari situasi bola mati, dan Lautaro Martinez menginginkan rekan setimnya agar bisa lebih baik dalam mencegah hal tersebut. Kami kebobolan gol dari bola mati. Itulah salah satu hal yang perlu kami tingkatkan, ucapnya setelah pertandingan kepada DAZN. Di era kepelatihan Christian Chivu, Inter Milan menerapkan permainan bertahan secara zonal yang perlu memerlukan waktu adaptasi bagi para pemainnya. Karena kami mulai bertahan secara zonal, sesuatu yang baru bagi kami, lanjut Lautaro Martinez. Sebagai kapten, Lautaro Martinez mengajak rekan setimnya untuk tidak terlalu panik karena hasil imbang yang diraih. Sekarang kami harus terus maju. Turnamen ini baru saja dimulai, dan kami harus banyak meningkatkan kemampuan, tutur penyerang 27 tahun tersebut. Di laga selanjutnya, Inter Milan akan menghadapi wakil Jepang Urawa Reds Diamonds yang harus takluk di laga pertama melawan tim Argentina River Plate. Laga tersebut bakal dimainkan pada Minggu 22 Juni di Lumen Field, Washington. Juara bertahan Serie A, Napoli dikabarkan tengah mengupayakan kepindahan Jadon Sancho dari Manchester United, menyusul masa peminjamannya yang penuh ketidakpastian di Chelsea. Klub berjuluk Il Partenope ini, yang tengah meningkatkan skuadnya untuk Liga Champions di bawah arahan pelatih Antonio Conte, kembali melirik pemain Manchester United setelah kesuksesan transfer Scott McTominay. Menurut pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Sancho menjadi target utama Napoli karena sangat ingin menemukan stabilitas setelah beberapa tahun yang kacau. Manchester United diketahui membayar 85 juta euro untuk merekrutnya dari Borussia Dortmund pada tahun 2021. Sejak itu, Sancho sempat dipinjamkan kembali ke Dortmund, lalu ke Chelsea musim panas lalu dengan biaya 5,9 juta euro untuk satu musim. Bahkan, Chelsea bersedia membayar denda 5 juta euro lagi agar tidak mempermanenkan sang pemain. Situasi ini membuka peluang bagi Napoli untuk merekrutnya, namun kendala utama seperti halnya Jack Grealish di Manchester City adalah gajinya yang fantastis. Gaji Jadon Sancho dianggap terlalu tinggi untuk standar klub Serie A. Oleh karena itu, Napoli akan membutuhkan bantuan signifikan dari Manchester United untuk menutupi hingga 50% gajinya jika kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian tercapai. Masa depan Kyle Walker di Manchester City dikabarkan akan segera berakhir, di mana raksasa Liga Primer tersebut telah mengambil keputusan untuk melepas sang bek berpengalaman. Menurut laporan dari Football Insider, City ingin menguangkan sang pemain di bursa transfer musim panas ini. Walker, yang direkrut dengan harga 50 juta pound dari Tottenham Hotspur, telah menjadi pilar penting bagi The Citizen selama bertahun-tahun, dikenal sebagai salah satu bek sayap terbaik di liga. Namun, pada usia senja karirnya, performanya menunjukkan penurunan yang signifikan. Penjualan Walker dianggap sebagai langkah logis bagi Manchester City untuk memberi ruang bagi pengganti berkualitas demi memperkuat skuad, terutama di lini pertahanan. Klub telah dikaitkan dengan nama-nama seperti Valentino Livramento sebagai potensi suksesor. Meski demikian, City tetap bertekad untuk meningkatkan kedalaman skuad mereka dan merekrut bek kanan berkualitas tinggi menjadi salah satu prioritas utama. Meskipun masih harus dilihat klub mana yang bersedia merekrutnya musim panas ini, Walker tetap memiliki pengalaman dan kualitas yang dapat membantu banyak tim. Ia mungkin perlu bergabung dengan klub yang dapat menjamin waktu bermain reguler, dengan kemungkinan melangkah mundur ke klub papan tengah Liga Primer atau mempertimbangkan opsi menarik dari Liga Pro Saudi atau MLS. Tidak diragukan lagi, Walker masih memiliki bakat sepak bola dan berambisi untuk bersaing di level tertinggi. Keputusan akhirnya akan sangat dinantikan dalam beberapa pekan mendatang. Pelatih anyar Real Madrid, Xabi Alonso, memuji performa gemilang dua pemain baru timnya, Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen, menjelang debut mereka di Piala Dunia antar klub. Dilansir dari laman ESPN pada Rabu 18 Juni, dalam konferensi pers Alonso menyebut Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen sebagai pemain top yang langsung memberi dampak positif meski baru beberapa hari bergabung. Dean dan Trent adalah pemain luar biasa. Mereka tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Begitu tiba, mereka langsung menunjukkan kualitas dan pemahaman permainan. Mereka memberi dampak instan. Ini perjalanan panjang, tapi pertandingan besok menjadi langkah awal, ungkap Alonso seperti dikutip ESPN. Real Madrid bertindak cepat menyusul musim mengecewakan sebelumnya dengan menunjuk Alonso sebagai pelatih serta mendatangkan Alexander-Arnold dan Huijsen untuk memperkuat lini belakang. Selain itu, klub juga merekrut gelandang muda Franco Mastantuono dari River Plate yang akan bergabung secara resmi pada bulan Agustus. Terkait performa Madrid musim lalu, Alonso enggan memberikan kritik secara langsung terhadap mantan pelatih Carlo Ancelotti. Namun,
Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam hal jarak antar pemain dan koordinasi permainan untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Di sisi lain, beberapa pemain kunci Madrid yang sebelumnya mengalami cedera seperti Antonio Rudiger, Dani Carvajal, dan Eder Militao masih menjalani proses pemulihan. AC Milan dan Juventus dikabarkan tengah menjajaki peluang untuk melakukan pertukaran pemain antara Theo Hernandez dan Dusan Vlahovic di musim panas tahun ini. Menurut laporan Sport Mediaset, AC Milan dan Juventus tengah mempertimbangkan sebuah kesepakatan pertukaran pemain sensasional yang berpotensi melibatkan bek kiri andalan Milan, Theo Hernandez, dan striker Juve, Dusan Vlahovic, pada bursa transfer musim panas ini. Kedua pemain tersebut akan memasuki tahun terakhir kontrak mereka, dan baik Milan maupun Juventus tidak ingin mengambil risiko kehilangan aset berharga dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Vlahovic sendiri telah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Juventus selama beberapa tahun terakhir, di mana Premier League disebut-sebut sebagai tujuan yang paling mungkin, meskipun tidak ada yang terwujud hingga kini. Di sisi lain, Hernandez, meski mengalami pasang surut di Milan, tetap dianggap sebagai bagian berharga dari skuad, terlepas dari ketertarikannya yang kuat dari Atletico Madrid di masa lalu. Pelatih baru Milan, Massimiliano Allegri, selalu mengagumi Vlahovic, sehingga reuni antara keduanya dianggap sebagai hal yang wajar. Sebagai gantinya, Juventus akan mendapatkan bek sayap berpengalaman yang akan menambah daya serang di sisi kiri mereka. Dari segi finansial, nilai kedua pemain diperkirakan sekitar 30 juta euro, yang seharusnya tidak menjadi penghalang besar bagi kesepakatan tersebut. Namun, tuntutan gaji bisa menjadi kendala signifikan bagi Milan. Theo Hernandez dikabarkan menginginkan gaji bersih 6 juta euro per musim, angka yang mungkin bisa dipenuhi oleh Juve. Sebaliknya, Vlahovic saat ini mendapatkan gaji 12 juta euro per tahun di Juventus, yang akan sulit dipenuhi Milan. Rio Ferdinand menyatakan bahwa Bruno Fernandes menunjukkan loyalitas kepada Manchester United yang jarang ditemui dalam sepak bola modern. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sendiri mungkin akan kesulitan membuat keputusan serupa, untuk menolak tawaran uang yang menggiurkan dari Arab Saudi, jika berada dalam posisi Fernandes. Al Hilal sempat bersedia membayar 100 juta pound untuk Fernandes dan menawarkan gaji sekitar 700.000 pound per pekan agar ia pindah ke Liga Pro Saudi. Namun, gelandang Portugal itu menolak tawaran tersebut, dengan alasan ingin tetap bermain di level kompetisi tertinggi Eropa. Keputusan ini justru menuai kritik dari Ivan Toney, yang memilih meninggalkan Premier League musim panas lalu untuk bergabung dengan Al Ahly di Arab Saudi. Ada satu hal yang dia katakan kepada saya, kesetiaan. Kata itu sering diucapkan, tapi jarang benar-benar terwujud baik dari sisi klub maupun pemain, ujar Ferdinand kepada Mirror. Saya mengerti ini bisnis. Tapi bagi Bruno, ini murni tentang komitmen. Seperti ada yang belum selesai di United, ia masih punya misi di sini. Ya, gajinya besar, dan fans menyayanginya. Tapi saya rasa ia ingin membalas semua yang telah diberikan klub padanya. Itu yang membuat saya sangat menghargainya. 100 saya tak akan menyalahkannya jika ia pergi. Tapi fakta bahwa ia memilih bertahan dan berkata, masih ada yang harus saya selesaikan di sini, itu membuktikan karakternya. Tidak heran manajer begitu yakin menjadikannya kapten. Seandainya saya di posisinya, jujur saja, saya mungkin kesulitan menolak tawaran Al Hilal.